Aksi walkout yang dilakukan oleh DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna itu sesungguhnya telah mencoreng, telah merusak nama PDI Perjuangan itu sendiri. Dan ini tentunya telah mempermalukan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sungguh, semakin kesini kita selalu dipertontonkan dengan hal-hal buruk yang selalu dipersembahkan oleh kader-kader dari PDI Perjuangan ini. Jujur, saya jadinya tidak respect terhadap partai PDI Perjuangan ini. Karena hari-hari belakangan ini, orang-orang PDIP, kader-kader PDIP, selalu saja menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Fenomena baru, bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, sesungguhnya banyak sekali kebobrokan, banyak sekali kemunafikan yang akhirnya terbongkar, yang selama ini biasa dilakukan oleh para wakil rakyat itu. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG rubuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Izin pimpinan, silahkan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kader PDIP, anggota DPRD yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, mereka melakukan aksi walkout
tidak mau mengikuti rapat paripurna karena mereka tersinggung dengan pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat yang kita simak bersama-sama di awal video tadi. Bagi saya secara pribadi, yang merusak marwah atau citra dari DPRD di Provinsi Jawa Barat itu bukan pidatonya Kang Deddy Mulyadi, tetapi datang dari DPRD itu sendiri, terlebih khusus wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan itu. Coba kita gunakan logika akal sehat kita. Coba kita berpikir secara waras. Beginikah kualitas dari wakil rakyat untuk menyelesaikan sebuah persoalan? Sekali lagi, ini adalah citra buruk yang dipersembahkan oleh wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat, yang pada akhirnya marwah wakil rakyat, marwah DPRD itu akhirnya rusak di mata kita sebagai rakyat. Ketika mereka melakukan aksi walkout, apakah pada akhirnya persoalan ini akan selesai? Bagi saya tidak. Karena ini bukan mekanisme yang benar. Karena ini bukan cara yang benar untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ketika mereka melakukan aksi walkout, di mata saya yang adalah rakyat, saya akan memandang bahwa pola-pola atau gaya kepemimpinan dari para wakil rakyat, dari anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan ini, sesungguhnya mereka mau menampilkan mental-mental seorang pengecut, mental-mental yang tidak bertanggung jawab, mental-mental seperti manusia-manusia pecundang yang lari dari rasa tanggung jawab. Ini sangat memalukan. Sehingga tidak heran ketika mereka melakukan aksi walkout, Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu akhirnya mengeluarkan statement seperti dalam cuplikan video berikut ini. Mari kita simak terlebih dahulu. Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itu adalah jawaban dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat dalam menanggapi aksi walkout yang dilakukan oleh para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini. Pertanyaan saya maupun pemirsa sekalian, kalau kita mau menyimak jawaban dari Kang Deddy Mulyadi, kita bekerja untuk siapa? Atau selama ini yang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini bekerja untuk siapa? Apakah untuk Kang Deddy Mulyadi itu sendiri? Apakah untuk keluarganya Kang Deddy Mulyadi? Atau apakah kepada Partai Gerindra yang mengusung Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini? Tidak. Segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu, semuanya dia persembahkan untuk rakyat Jawa Barat. Sekali lagi, semua yang diperjuangkan,
entah itu kebijakan, entah itu program kerja, entah itu anggaran, entah itu keputusan, semuanya Kang Deddy Mulyadi persembahkan untuk rakyat Jawa Barat. Lantas, ketika kita melihat ada fenomena, ada aksi walkout yang dilakukan oleh wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan ini, kita kembali bertanya, wakil rakyat ini bekerja untuk siapa? Berjuang untuk siapa? Menyalurkan aspirasi untuk siapa? Kalau manusia-manusia waras, orang yang bisa memakai logika akal sehat, yang masih mampu menggunakan hati nurani mereka, pasti akan menjawab bahwa mereka bekerja untuk rakyat Jawa Barat. Tetapi apakah itu dibenarkan ketika aksi walkout itu dilakukan, yang dilakukan oleh para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini? Dengan tegas tadi saya katakan bahwa ini adalah contoh-contoh yang buruk. Mental-mental pengecut yang dipersembahkan oleh para wakil rakyat kepada kita generasi penerus bangsa. Entah itu untuk masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Dari aksi walkout yang dilakukan oleh para wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat ini, kita sebagai generasi penerus bangsa akhirnya sadar, oh ternyata wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini mereka tidak berjuang untuk rakyat. Mereka tidak berjuang untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Tetapi lebih untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Lebih untuk kepentingan partai politik mereka sendiri. Inilah jawaban ketika kader-kader, anggota DPRD, wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat ini melakukan walkout. Itu adalah pandangan saya yang adalah rakyat jelata, yang tidak berpihak terhadap partai politik manapun. Sungguh, hal yang dipersembahkan oleh para wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat ini, khususnya wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan, sesungguhnya telah merusak nama partai PDI Perjuangan itu sendiri. Sesungguhnya telah mempermalukan Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Tetapi saya membutuhkan aspirasi, saya membutuhkan pendapat dari pemirsa sekalian. Apakah kalian setuju dengan statement saya ini? Berikut ini, saya akan persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar-komentar yang datang dari netizen, dari warganet, yang menanggapi terkait dengan aksi walkout yang dilakukan oleh para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna di Provinsi Jawa Barat ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Anggota DPRD fraksi Partai PDIP walkout karena tersinggung dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara. Tadi dulu dah, gue ngapa jadi kayak orang dongeng ya? Ya pokoknya itu dah ya. Kalian udah nongol belum di FYP kalian itu yang fraksi PDIP disuruh walkout? Kalau yang nggak tahu nih, gue tampilin ya, gue tampilin sekelibet aja soalnya panjang banget. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Nah itu ya, itu sepenggal aja ya, karena aslinya panjang banget. Tapi menurut gua kalian harus nonton fullnya sih, soalnya seru banget. Jadi itu waktu lagi rapat paripurna DPRD Jabar ya, Jawa Barat, itu ya fraksi PDIP itu disuruh walkout sama si bapak-bapak tadi. Namanya siapa gue nggak tahu, gue lupa.
Daripada walkout Pak, sekalian mundurin diri aja gimana Pak? Bercanda Pak. Termasuk Bapak Ono Surono sebagai wakil DPRD Jawa Barat itu disuruh walkout juga. Karena kan Pak Ono Surono kan bagian dari PDIP. Terus gue cari tahu lah, ini kenapa sih bisa huru hara ya kan? Gue kira kita-kita doang huru hara. Ternyata DPRD itu juga bisa huru hara, say. Nah, usut punya usut ya, mereka yang di sana, bukan mereka sih, kayaknya fraksi PDIP itu tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi di salah satu acara gitu. Jadi mereka ini merasa kayak direndahkan, merasa tidak dianggap, kayak gitulah. Jadi dia ini tersinggung karena katanya DPRD ini kan adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat wilayah Jawa Barat gitu. Nah, gue mau tanya, ini merepresentasikan rakyat yang mana? Serius gue nanya, karena ya yang gue lihat gitu ya, 90% itu rakyat Jawa Barat menyenangi Kang Deddy Mulyadi gitu, menyetujui segala program yang Kang Deddy Mulyadi utarakan dan praktekkan gitu loh. Jadi ini merepresentasikan rakyat yang mana? Gue juga sadar ya kalau DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya, gue tahu gitu. Cuman permasalahannya akhir-akhir ini ya, rakyat Jawa Barat ya, terutama rakyat wilayah Jawa Barat itu mendukung 90% gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa DPRD malah mengkritik gubernur Jawa Baratnya, sedangkan rakyat Jawa Baratnya aja setuju dengan gubernurnya gitu. Nah, kalau DPRD ini adalah merepresentasikan rakyat, kenapa harus ada perdebatan dan kenapa harus tersinggung dengan pernyataan gubernurnya? Toh rakyatnya itu setuju dengan gubernur gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kok gue jadi ngerasa ngomongnya muter-muter ya? Tapi emang gue susah ngejelasinnya, tapi kayak gitulah. Malah justru sekarang tuh kebalikan, rakyat itu justru malah mengkritik program-program ataupun keputusan-keputusan mereka anggota DPRD yang duduk di sana. Sedangkan rakyat itu malah mendukung gubernur Kang Deddy Mulyadi yang tidak duduk di sana. Ayolah, untuk dewan-dewan perwakilan rakyat ya, mau DPR RI, mau DPRD wilayah manapun ya, namanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Gue udah bilang ya, DPRD manapun, DPR manapun, kalian itu digaji termasuk dari uang negara, dari uang rakyat berarti, dari pajak-pajak kita rakyat-rakyat. Makanya kalian disebut Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan, merepresentasikan suara-suara rakyat yang tidak sampai ke pusat. Makanya disebut apa? Dewan Perwakilan. Jadi kalau misalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu merasa tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, karena lembaga mereka adalah lembaga yang mewakilkan rakyat dan merepresentasikan rakyat. Menurut kalian emang lembaga itu siapa yang buat? Ya lembaga itu kita yang buat, rakyat yang buat. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat bisa duduk di sana karena dipilih oleh kita rakyat. Udah dapat gaji, dapat tunjangan kinerja, dapat ini, dapat itu, belum bonus-bonus yang lain, belum tunjangan-tunjangan yang lain dan segala macamnya. Belum kalau ada yang nakal di balik itu ya, masih ngeluh, masih ngerasa direndahkan, masih ngerasa nggak dianggap, masih ngerasa dilecehkan lah. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap itu saya, kita, rakyat. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap dan dilecehkan tuh kita. Lebih bagus fraksi PDI nggak ikut rapat, cuma ngariweukeun doang. Tapi kalau emang nggak niat hadir di rapat, gak usah datang sekalian. Jangan cuma ambil amplopnya aja. Nih kayak gini nih di atas. Dia keluar dari rapat karena tersinggung dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Nggak usah sekalian, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Rakyat udah tidak simpatik sama wakil-wakil rakyat dari PDIP. Lama ini berkuasa Kak, 2 periode kalian ngapain aja gitu kan. Sekarang Jabar lagi benahin sama Kang Deddy, kalian pada sok kayak jadi orang bener. Udah biarin aja, nggak usah datang sekalian. Ngapain datang juga, cuman diambil amplopnya doang. Nggak usah datang sekalian, rakyat udah tidak perlu. Terima kasih. Guys, apakah kalian sudah tahu fraksi PDIP walk out dari sidang paripurna DPRD Jawa Barat? Alasan mereka walk out itu karena Kang Deddy Mulyadi dianggap tidak mencerminkan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat. Apa? Deddy Mulyadi dianggap tidak berpihak kepada rakyat? Apakah tidak kebalik? Sejauh ini kan yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu lu pada. Bahkan yang namanya Ono Surono selalu bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi. Setiap kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada rakyat, Ono Surono tidak suka. Ya kalau misalkan kalian mau keluar dari sidang, keluar saja, jangan bawa-bawa atas nama rakyat. Karena kami sebagai rakyat tidak merasa terwakili oleh kalian. Bahkan dengan kalian melakukan hal seperti itu, kami sebagai rakyat jadi pada pinter. Siapa di sini yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang bekerja untuk partai. Oke guys, itu adalah komentar-komentar singkat yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan aksi walkout
yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang datang dari Provinsi Jawa Barat, khususnya wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini. Kalau kita mau menyimak cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen ini, tampaknya netizen hari ini sudah sangat kritis. Netizen sudah sangat cerdas. Mereka itu adalah wakil rakyat. Lalu ketika mereka melakukan aksi walkout, mereka menilai bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat yang mana? Sekali lagi, rakyat yang mana? Jangankan masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi, jangankan masyarakat Jawa Barat. Kami yang masyarakat non-Jawa Barat mengetahui bahwa segala kebijakan, segala program kerja, segala keputusan, segala gagasan-gagasan yang visioner yang lahir dari seorang gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu selalu berpihak kepada rakyat. Itu adalah fakta. Itu adalah realita yang biasa disuarakan oleh masyarakat Jawa Barat. Bahkan kami yang masyarakat non-Jawa Barat pun memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada sosok gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Rakyat tidak ingin, rakyat merasa muak dengan segala sandiwara, dengan segala kebobrokan, dengan segala kemunafikan yang selama ini mungkin masih tersimpan rapi, mungkin masih tersembunyi rapi oleh kalian-kalian yang adalah wakil rakyat itu. Rakyat jadinya tahu, rakyat jadinya paham, ternyata beginilah kebobrokan dan kemunafikan yang selama ini biasa dilakukan oleh para wakil rakyat itu. Benarkah bahwa aksi walkout itu merepresentasikan suara rakyat? Saya pikir masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, saya dan Anda akan katakan tidak. Buktinya bahwa rakyat hari ini memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Bahkan kami yang masyarakat non-Jawa Barat merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Kami hari ini menaruh harapan, mendoakan agar Kang Deddy Mulyadi segala keputusan dan kebijakannya, segala gagasan-gagasan visioner yang selama ini beliau lakukan untuk masyarakat Jawa Barat bisa dirasakan juga oleh kami masyarakat non-Jawa Barat. Dari Papua merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Dari NTT pun merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Dari Maluku, dari Nusa Tenggara Barat, dari Lampung, dari Aceh. Mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Itu adalah figur pemimpin, sosok pemimpin yang kami rindukan saat ini. Kami sebagai rakyat yang merasakan, yang mengalami, yang melihat, yang mempelajari pemimpin-pemimpin mana yang dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya selalu berpihak kepada rakyat. Hari ini fenomena baru dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa ada calon-calon pemimpin, ada sosok-sosok pemimpin yang ternyata punya keberanian, punya ketegasan dalam pengambilan keputusan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalian yang adalah wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat, khususnya kalian-kalian dari fraksi PDI Perjuangan, sesungguhnya kalian malu
dengan pidato Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa kantor saya itu ada di tempat sampah. Kantor saya itu ada di seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat. Kantor saya itu ada di tengah warga, bukan di gedung sate. Kalian semestinya ketahui itu. Kalian semestinya malu. Kenapa? Ada pemimpin yang berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Ada pemimpin yang dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya untuk berpihak kepada rakyatnya, selalu ada aksi-aksi penolakan. Selalu ada yang memprotes. Selalu ada yang mengkritik. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika kritikan-kritikan itu datang bukan dari rakyat, tetapi dari para wakil rakyat, dari kaum-kaum elit. Saya jadinya teringat dengan pidato, dengan statement dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa yang menolak kebijakan saya itu bukan rakyat Jawa Barat, tetapi kaum-kaum elit. Ternyata kaum-kaum elit ini, kita bisa lihat, oh, ada anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yang katanya mau mengaspirasikan rakyat, tetapi fakta membuktikan bahwa rakyat hari ini, khusus masyarakat Jawa Barat, lebih berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi. Malu. Sekali lagi, kalian sebagai wakil rakyat semestinya malu ketika rakyat Jawa Barat mengatakan bahwa kami lebih berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi. Kami lebih mendukung kepada Kang Deddy Mulyadi. Di mana kira-kira hati nuranimu? Di mana kira-kira rasa malumu? Ketika kalian itu dibayar oleh rakyat, kalian itu dinafkahi oleh rakyat, tetapi ketika ada kebijakan, ketika ada program kerja, ketika ada anggaran dana yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada masyarakat Jawa Barat, lalu kalian menolak. Tindakan kalian yang melakukan aksi walkout dalam rapat paripurna di Provinsi Jawa Barat itu sesungguhnya telah merusak nama PDI Perjuangan. Sesungguhnya telah mempermalukan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang adalah pemimpin tertinggi di PDI Perjuangan ini. Mungkin ini adalah bahan evaluasi yang harus kita renungkan bersama-sama. Untuk ke depan, dalam pesta politik yang akan datang, mari kita sebagai rakyat, saya maupun Anda yang menyimak cuplikan-cuplikan video ini, kita gunakan logika akal sehat kita, gunakan hati nurani kita, bahwa pilihlah pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bahwa pilihlah wakil rakyat yang benar-benar mau memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan wakil-wakil rakyat yang mau mensejahterakan individunya sendiri, golongannya maupun partainya. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Jika ada kata yang salah atau ada statement-statement saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itulah komentar-komentar yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa berguna untuk kita semua. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.